Baik hadirin sekalian, setelah kita mendengarkan sambutan dari Profesor Suharyadi, setelah menyaksikan persembahan dari Universitas Dian Nusantara, tibalah kita semua pada sesi utama pada Bincang Kampus hari ini, yaitu penyampaian materi oleh keempat narasumber kita. Dan yang pertama nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nana Nuraini, lalu nanti akan dilanjutkan dengan Saudari Natasha. Dan sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Cornelia Johana sebagai moderator. Kami persilakan kepada Ibu Cornelia. Oke, Sekar. Terima kasih, Sekar. Aduh, Kakak Sekar pagi ini luar biasa. Cantik, tidak seperti biasanya. Ya betul. Selamat pagi adik-adik SMA. Mana suaranya? Sudah sarapan belum? Selamat datang di Universitas Dian Nusantara. Yakinlah adik-adik sekarang bayangkan kalau adik-adik itu sedang berada di Universitas Dian Nusantara. Walaupun saya tahu mungkin adik-adik lagi bubuk cantik ya sambil mendengar dan kameranya di-off-kan. Ya, betul nggak sih? Bener nggak? Bener nggak nih adik-adik nih? Oke ya, apapun kalian, tapi saya yakin kalian pasti tahu apa itu Universitas Dian Nusantara. Pertama kali tadi, Prof. Suharyadi itu adalah profesor kita yang ada di Universitas Dian Nusantara. Beliau orang hebat. Percayalah apa yang dikatakan sama Prof. Suharyadi itu merupakan suatu amanah ya buat kita generasi muda. Saya juga tidak pernah merasa saya tua. Saya tetap merasa muda. Setuju ya? Aduh, Kakak Mila senyum-senyum melihat saya. Oke, pagi hari ini saya akan memperkenalkan tamu-tamu Universitas Dian Nusantara yang saya impor dari Amerika dan juga ada yang saya impor dari dalam negeri. Semua itu saya berharap kita lebih baik manggilnya kakak-kakak aja ya. Iya, biar muda terus. Gimana? Setuju nggak? Setuju ya? Oke, pertama kali saya menyapa Kakak Nana Nuraini. Wow, saya juga tergiur sih. Bayangkan adik-adik SMA, saya sangat tergiur sekali. Kakak Nana Nuraini ini jauh banget kuliahnya. Sekarang lagi ongoing S3 di University of Missouri, Columbia. Wow, kapan ya Joanna bisa seperti itu? Semoga Prof. Suharyadi mendengar. Mau dong. Nah, oke, kita tidak berpanjang lebar ya. Untuk pertama kali kita persilakan saja ya bagaimana Kakak Nanan Nuraini ini untuk bercerita. Karena kasihan Kakak Nanan di sana malam. Kita di sini masih segar. Kakak Nanan mungkin di sana ngantuk 10:30 malam, kasihan. Jadi saya berharap Kakak Nanan tetap semangat ya Kakak Nanan ya. Semoga nanti kembali ke Indonesia. Jangan lupa mainlah ke Universitas Dian Nusantara. Silakan Kakak Nanan. Oke, sebentar Kakak Nanan. Waktunya 15 menit untuk kita berbicara ya. Karena kasihan Kakak Nanan juga. Karena Kakak Nanan kayaknya. Oke Kakak Nanan. Lanjut. Terima kasih Bu Johana. Halo, salam kenal. Aduh, saya senang lihat Kakak Nanan walaupun baru pertama kali. Salam kenal ya. Oke, terima kasih. Ibu atas sambutannya juga. Saya kakak Johana. Ya? Kakak Johana. Oke, kakak. Kita jangan ibu, malu sama anak SMA. Kakak. Oke, terima kasih Kak Johana atas sambutannya. Juga Kak Sekar tadi, saya langsung saja mungkin ya untuk share screen. Karena waktunya 15 menit, kita akan bahas singkat saja. Mudah-mudahan dari sedikit yang akan saya share di sini bisa membawa inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi hal yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang kuliah tuh untuk apa sih gitu. Banyak orang yang bertanya-tanya, untuk apa sih saya kuliah? Terus kalau misalnya nggak ada uang, beasiswa mungkin nggak sih bisa dapat beasiswa? Atau ke luar negeri atau ke swasta mahal nggak sih? Dan apa sih suka dukanya kuliah gitu. Nah pertama sebelum kita membahas kita mau kuliah atau tidak, kita harus tahu dulu diri kita siapa. Kita harus kenal dulu diri kita siapa. Saya memberi contoh di sini, jika saya diminta untuk
memperkenalkan diri, saya akan berkata bahwa saya adalah seorang perempuan, saya adalah seorang istri, saya seorang ibu dan masyarakat yang senang belajar dan berbagi. Kenapa saya di sini tuliskan senang belajar dan berbagi? Karena saya tahu bahwa ini adalah hal-hal yang saya sukai, hal-hal yang ketika saya jalani membuat saya merasa bahagia, merasa bersyukur, dan merasa selalu termotivasi. Dan dua hal ini akan menjadi PR teman-teman semua, adik-adik semua di sini gitu ya, yang masih pada SMA, untuk mencari tahu bagaimana sih adik-adik semua dalam memperkenalkan dirinya masing-masing. Kira-kira adik-adik tahu nggak adik-adik itu pandainya dalam apa? Pandai apa? Pandai berbicara kah? Pandai melukis kah? Pandai mendesain kah? Atau pandai apa? Adik-adik perlu tahu dari sekarang. Kalau nggak tahu bisa ngobrol sama guru BK-nya gitu ya. Cari tahu kira-kira aku tuh pandainya apa sih di bidang apa? Jangan sampai ketika nanti memilih jurusan cuman sekedar ikut-ikutan gitu. Wah kayaknya engineering atau kedokteran keren nih, aku mau daftar aja padahal mungkin bakatnya di bidang desain. Atau sebaliknya, pengen daftar ke bidang desain tapi ternyata bakatnya misalnya di fisika atau matematika. Jadi kita perlu tahu kita ini pandainya dalam bidang apa. Lalu yang kedua adalah aku masih belajar dalam. Kita juga perlu tahu bahwa ada hal-hal yang kita suka banget, tetapi kita nggak begitu jago. Jadi kita harus tahu hal-hal mana yang kita sukai, bener-bener senang gitu ya dilakuin, tapi kita belum begitu jago ngelakuinnya. Berarti kita harus belajar di bidang itu. Jangan sampai kita merasa udah bisa gitu ya, padahal sebenarnya nggak bisa gitu, masih perlu belajar lagi. Jadi kita perlu mengenali dulu diri kita siapa, apa deskripsi, apa cerita tentang diri kita, apa yang kita kuasai, dan juga hal-hal apa saja yang masih perlu kita pelajari. Bukan nggak bisa, bukan, tapi masih kita perlu pelajari. Nah selanjutnya, untuk apa sih kuliah? Ngapain sih kita kuliah? Jadi kalau berdasarkan hal yang saya baca gitu ya, dan berdasarkan riset juga, ada 3 hal utama yang akan kita dapatkan kalau kita kuliah. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman ini luas sekali. Bukan cuma sekedar kuliah, oh iya jadi anak kuliah, bukan cuma sekedar itu. Tetapi saat kuliah kita bisa berelasi dengan berbagai orang. Kalau kuliah di Indonesia, berbagai orang dari sudut penjuru Indonesia. Ada yang dari bagian timur, bagian barat, tengah, Sulawesi, Papua, Sumatera. Biasanya itu ngumpul pertama kali di kuliah. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang memulai kuliah dari perantauan gitu ya. Mungkin kuliah di Undira tapi asalnya dari Sulawesi, misalnya asalnya dari Sumatera, itu banyak sekali. Jadi dengan kita kuliah, kita bisa memperluas relasi kita, bisa menjalin persahabatan dengan berbagai orang, dan mengikuti berbagai organisasi. Ketika nanti teman-teman berkuliah, akan ada banyak sekali kesempatan untuk mengikuti berbagai forum di dalam dan di luar negeri dengan titel mahasiswa. Jadi kalau kita punya titel mahasiswa, punya titel mahasiswa tadi, kita bisa mengikuti berbagai hal dengan cuma-cuma. Karena banyak banget diskon buat mahasiswa gitu ya, banyak banget beasiswa buat mahasiswa. Jadi, yuk cobain jadi mahasiswa. Yang kedua adalah wawasan. Wawasan ini terkait dengan keterampilan hidup. Saat kita menjadi mahasiswa, kita akan belajar tentang kepemimpinan, bagaimana caranya kita menjadi pemimpin yang bisa mengarahkan bawahan, adik-adik kelas kita nanti, menjalankan suatu acara, mengatur waktunya, lalu kita bisa belajar menjadi lebih bijaksana, bagaimana caranya kita ngobrol dengan adik kelas, ngobrol dengan senior, ngobrol dengan para dosen, dan para profesor. Wah, kebijaksanaan kita nanti benar-benar bakal diasah nanti. Juga manajemen waktu, manajemen aktivitas harian, dan yang terakhir adalah kreativitas. Saat menjadi mahasiswa, kita akan dituntut untuk kreatif. Kenapa? Karena seperti moto Merdeka Belajar ya, yang digemborkan oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa dengan Merdeka Belajar, kita jadi punya kesempatan untuk mengambil mata pelajaran yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan program yang kita ambil. Nah, di sanalah kreativitas kita akan diasah. Bagaimana caranya kita memilih mata kuliah manakah yang dapat mendukung program utama yang akan kita laksanakan. Jadi saya selalu percaya gitu, selain kita kuliah di bidang tertentu, kita juga punya misi hidup yang ingin kita lakukan.
melalui program tersebut. Misalnya saat ini saya sedang kuliah di jurusan neuroscience gitu. Kalau orang mikir ngapain gitu ya belajar neuroscience, tentang apa sih, pusing belajar otak segala macam. Tapi saya punya misi lain, yaitu saya pengen bantu orang-orang dengan yang berkebutuhan khusus gitu. Makanya saya perlu mempelajari bagaimana otak mereka bekerja, bagaimana perilaku mereka, dan obat-obatan apa atau terapi apa yang paling bermanfaat untuk mereka. Itu namanya visi hidup saya yang akan didukung dengan keterampilan hidup yang saya dapatkan nantinya. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran. Tentunya saat berkuliah nanti kita akan memiliki banyak ilmu baru. Berbagai ilmu pengetahuan ada di sana. Jangan sampai tidur pas Zoom gitu ya. Kalau misalnya nanti kuliah masih Zoom meeting, jangan sampai tidur karena rugi gitu. Dimana lagi selain di perkuliahan, kita bisa langsung bertemu dengan para ahli dari berbagai bidang. Di sanalah saatnya teman-teman bertanya sama dosen, sama profesor, saat kuliah. Jangan sampai ketika kuliah selesai nggak dikenal oleh siapapun, nggak tahu nih mahasiswa mana, nggak dikenal, itu rugi banget. Jadi banyak-banyak bertanya nanti di kelas. Dan juga ketika kuliah kita akan belajar cara hidup. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena di masa perkuliahan inilah kita jadi mulai paham hidup tuh buat apa sih, belajar tuh buat apa sih, ngerjain tugas tuh buat apa sih, berteman sama si A itu buat apa sih, apakah sekedar nyari temen yang sekeren dan sebuah Siska Cole misalnya, atau mau nyari teman yang sepintar Jeremy Pollen gitu ya, nggak tahu gitu. Tapi di saat kuliah ini biasanya kita akan menemukan teman-teman seperti apa sih yang kita inginkan. Lalu yang terakhir adalah mengasah problem solving dan kognitif. Saat kuliah nanti, mau tidak mau teman-teman akan dilepas oleh dosen masing-masing untuk menyelesaikan berbagai persoalan kuliah, juga persoalan hidup. Jadi penting banget gitu ya kuliah ini. Selanjutnya adalah beasiswa. Mungkin nggak sih? Pertama yang harus diyakini adalah beasiswa ini akan selalu ada, selalu cari, selalu update gitu ya. Cari di Google tuh banyak banget beasiswa untuk S1, dan mungkin juga nanti Undira ada beasiswanya, saya kurang tahu, nanti bisa tanya langsung sama Kak Johanna. Lalu ada relasi dengan guru dan sekolah. Jadi kalau teman-teman masih sekolah sekarang di SMA, perbaiki relasi teman-teman dengan guru, dengan sekolah, sehingga nanti bisa dapat surat rekomendasi dari mereka-mereka itu. Dan yang terakhir adalah bahasa asing. Bahasa asing itu wajib dikuasai minimal bahasa Inggris bisa gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, ini akan menjadi poin plus kita untuk mendapatkan beasiswa. Dan kalau bisa, teman-teman bisa punya nilai TOEFL atau IELTS sejak sekarang. Nah, karena kebetulan saya kuliah di luar negeri, saya sering bertanya-tanya gitu. Sebenarnya mungkin nggak sih untuk semua orang untuk kuliah di luar negeri? Jawabannya mungkin banget. Karena IPK saya pun nggak tinggi-tinggi amat, tapi masuk standar. Pengalaman kerja saya juga nggak banyak-banyak amat untuk apply beasiswa. Dan bahasa Inggris saya juga nggak hebat-hebat amat, tapi bisa. Kenapa ya? Karena saya tahu ada peluangnya. Seperti tadi saya rajin mencari beasiswanya di mana, lalu saya rajin mencari rekomendasi. Dengan cara apa? Dengan cara waktunya 5 menit lagi. Oke. Jadi boleh nggak saya mengulik sedikit bagaimana sih Kak Nanan itu kan masa pandemi nih, bertahan di luar negeri itu. Coba deh sharing ke kita di sini. Kenapa sih Kak Nanan kok tertarik banget? Amerika jauh loh bos, jauh sekali itu. Saya juga nggak ngebayang. Apa karena saya kolonial ya? Enggak lah, kan disebut kolonial. Berbagi deh, sharing ke situ. Karena Kananan kan semakin malam tuh di situ. Saya takut terlewatkan hal-hal yang membuat kita menjadi semangat. Karena begini, mindset adik-adik kita itu, kuliah masih online. Saya kuliah nunggu pandemi berakhir. Kita nggak tahu kawan, kapan pandemi itu berakhir. Sedangkan Kak Nanan aja pandemi masih bertahan di Amerika. Please dong, share ke kita, bagilah sedikit ilmunya. Biar kita ini bisa seperti Kak Nanan. Oke? Sip, lanjut. Oke, jadi kalau di sini kami udah jarang sekali pakai masker, Kak. Jadi di sini vaksin udah di mana-mana. Jadi ya ke kampus jarang banget pakai masker dan udah nggak wajib juga. Gitu. Jadi kita kuliah udah di kelas, terus di supermarket, di mall segala macam udah mulai bebas gitu. Mungkin memang dulu Amerika adalah salah satu yang paling parah, tapi Amerika ini juga yang paling banyak vaksinnya. Jadi alhamdulillah sudah terkendali gitu Kak kalau di sini.
Berarti kalau di masa pandemi ini udahlah ya, kalau mau kuliah aja. Kenapa harus menunggu sampai usainya pandemi kan? Kak Nanan setuju nggak kalau ada statement seperti itu? Betul banget, karena waktu terus berjalan ya Kak, jangan sampai waktu berakhir tetap main laptop tapi bukannya Zoom kuliah mengerjain yang lain yang kurang bermanfaat gitu ya. Oke Kak Nanan, saya mau tanya nih, kasih dong tips ke kita tentang manajemen waktu. Tadi saya sudah garis bawahi, Kak Nanan itu menyinggung tentang manajemen waktu. Nah, tolong dong kasih tips buat adik-adik kita yang di SMA. Kita juga perlu tahu lah manajemen waktunya Kak Nanan itu seperti apa. Saya tahu notabene Kak Nanan kan udah punya ini kan, di belakang udah punya putra dan putri kan. Ayo dong. Iya betul. Tipsnya. Oke. Jadi biasanya saya adalah orang yang senang nulis gitu Kak. Jadi saya tulis hal-hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama itu misalnya di awal tahun hal-hal yang ingin saya lakukan, apa hal-hal yang ingin saya capai. Lalu setiap hari sebelum tidur saya tuliskan apa yang akan saya lakukan keesokan harinya. Dan ketika saya bangun tidur saya cek lagi ada yang perlu saya tambahkan atau enggak, dan sebelum tidur saya cek lagi sudah terwujud atau enggak. Dengan begitu kita tahu prioritas apa saja yang harus kita lakukan setiap harinya. Dan kalau prioritas itu udah beres, udah kita boleh berleha-leha gitu. Jadi beresin dulu prioritas, baru kerjaan yang lain. Dan karena saya muslim, jadi otomatis bangun pagi gitu. Dan saya rasa bangun pagi ini bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Semakin pagi kita bangun, semakin banyak hal-hal produktif yang bisa kita lakukan. Itu aja mungkin Kak dari saya. Bangun pagi terus mandi ya kalau begitu ya. Bangun pagi terus mandi begitu. Nah, pertanyaannya nih, apa perbedaan kuliah di luar negeri dan di Indonesia? Perbedaan kesulitan kuliah di luar negeri dan dalam negeri. Mungkin kalau di luar negeri bahasa kali ya Kakak ya, lebih ke bahasa ya. Selain bahasa ada nggak kiat-kiat yang kuliah di luar negeri itu? Mana tahu kan adik-adik ini masuk di Undira, setelah itu kita bisa berkolaborasi. Bagaimana adik-adik ini, Undira bisa menjembatani adik-adik ini untuk kuliah di luar negeri? Gimana Kak? Iya, jadi sebenarnya tergantung negaranya Kak. Jadi kalau kebetulan karena sekarang saya di Amerika, kalau di Amerika ini memang tantangannya lebih tinggi dibandingkan dulu saya S2 di Inggris gitu. Kalau di Inggris itu lebih rileks kalau menurut saya. Nggak banyak mata kuliah yang mewajibkan kita untuk menghafal dan mengkritisi semuanya. Tapi kalau di Amerika, meskipun udah S3 nih, masih ada mata kuliah yang harus kita hafalkan, harus kita pahami, harus kita integrasikan gitu. Jadi banyak banget dan satu semester itu bisa 3 kali ujiannya kalau di Amerika. Sedangkan di Inggris tuh hanya sekali di akhir. Itu berdasarkan 2 universitas aja ya. Saya nggak tahu kalau di universitas lain, tapi mayoritas seperti itu. Jadi tantangannya berbeda dan juga ada budaya-budaya yang harus kita sesuaikan. Kalau misalnya di Amerika ini saking besarnya negaranya, itu kita bisa ketemu dengan berbagai orang sedunia tuh ada semuanya di Amerika. Dari yang paling miskin, paling kaya pun ada. Kalau di Inggris tuh relatif sama, mungkin karena persemakmuran dan kerajaan tuh lebih sejahtera orangnya. Kalau di sini banyak banget gelandangan segala macam gitu. Luar biasa ya. Satu lagi ya Kak Nanan, itu ada IPK standar. Yang dimaksud IPK standar itu maksudnya gimana tuh Kak Nanan? Minimal 3 gitu ya. Jadi nggak usah kumulaude, minimal 3 itu pasti bisa daftar beasiswa di mana aja. Iya, adik-adik SMA, SMK minimal kalian 3 bisa bisa sekolah di luar negeri. Tapi kuliah dulu di Undira S1-nya. Nah setelah itu baru ke luar negeri. Setuju nggak Kak Nanan? Setuju dong. Mantap. Terus kalau adik-adik kita yang masih SMA, mereka kan belum ada pengalaman kerja minim ya. Mereka kan masih selesai fresh graduate lah. Setelah mereka lulus SMA, SMK, mereka masuk Undira nih misalnya. Nah itu yang dimaksud pengalaman kerja minim itu apa Kak? Biasanya kalau orang mau S2 itu, biasanya mereka mau kerja dulu atau mereka mau magang dulu. Nah kebetulan saya nggak banyak pengalaman kerja setelah kuliah gitu, jadi saya langsung lamar beasiswa ternyata dapat karena saya ngerjain hal yang lain gitu. Oh begitu ya Kak ya? Gitu. Kalau bahasa Inggris harus lah ya? Bahasa Inggris iya, jadi ada standarnya itu kalau S2 minimal 6 atau 6,5 IELTS-nya, kalau TOEFL-nya minimal 500. 450 sampai 500 ya, 500 kalau nggak salah.
saya yakin lah mahasiswa yang bakal menjadi mahasiswa Undira itu pasti dapat TOEFL-nya segitu 5. Amin. Karena kita punya sasing loh, punya sastra Inggris di sini. Kita punya kaprodinya yang keren, namanya Mr. Todo. Wow, itu luar biasa. Jadi saya yakin kalau adik-adik kuliah di Undira, kalian bisa menyusul kakak Nanan di Amerika. Setuju? Setuju lah, harus setuju. Karena kan sudah masuk di dalam lingkungan Undira, jadi harus setuju. Oke, kakak Nanan ada yang disampaikan lagi? Kalau tidak kita membuka membuka sesi pertanyaan biar adik-adiknya lebih interaktif. Itu aja paling, Kak. Wow, saya lihat udah selesai kok. Lihat dong itu foto-fotonya tadi, galerinya. Oh, ini waktu jalan-jalan kemarin di Bryce Canyon. Waduh, terus ini di kampusnya kayak gini. Mirip White House. Oh, itu wow, bagus sekali. Ini di belakangnya nggak kelihatan. Motivasi ya buat adik-adik ya. Ini bukan sekedar ayo. motivasi. Nah, itu Kak Nanan bertahan hidup di Amerika luar biasa. Berarti bawa keluarga ya, Kakak ya? Iya, kalau ini lagi di London, kalau yang ini lagi S2. London. Ayo adik-adik. Kita belum ke London loh, baru sampai Tanjung Duren ini. Mudah-mudahan nanti suatu waktu ya. Amin. Ayo adik-adik semangat. Nah, pengalaman. Oke, kita buka pertanyaan boleh Kak Nanan? Boleh, silahkan. Oke, adik-adik yang mau bertanya, Kakak Sekar tolong dibantu memotivasi adik-adiknya untuk bertanya. Mungkin kita ada ini ya, siapa bertanya dikasih itu ya? Saldo OVO, tapi sorry ya, karena ini dari Amerika, berarti kita memberikan saldo OVO-nya bukan dollar, no, rupiah, still in rupiah, because we love rupiah ya, kananannya. Oke, Kak Sekar. Baik, adik-adik atau peserta dari Bincang Kampus, boleh yang ingin bertanya kepada Kak Nanan, bagaimana sih kuliah di luar negeri, bagaimana sih kesulitannya, struggle-nya, atau gimana saya bisa gitu, boleh dituliskan di kolom chat, nanti akan kita bacakan yang ingin bertanya, dan pertanyaan yang terbaik nanti akan kami berikan door prize, yaitu saldo OVO yang akan dikirimkan setelah acara ya. Ayo teman-teman, adik-adik yang ingin bertanya, silakan, jangan lewatin kesempatan ini karena nggak datang 2 kali, bukan begitu Ibu Joanna? Pasti dong, apalagi ada Kak Nanan. Ada yang raise hand itu, Kak. Oh, mana tuh? Raise hand, oke. Kalau dari Eva, mungkin bisa langsung dibuka aja kayaknya ya videonya. Kak, oh ini. Dari Milinia Sahputri. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana belajar yang efektif? Silakan, Kak. Tergantung makna efektifnya apa gitu ya. Kalau saya pribadi, belajar itu harus seneng dan luang waktunya. Jadi saya kurang sepakat dengan SKS. Nah, kalau SKS itu benar-benar masuk ke memori sesaat, besok ingat, lusa lupa gitu. Jadi baiknya namanya belajar itu dicicil tiap hari, meskipun cuma 30 menit atau 15 menit, yang penting tiap hari dikerjain. Gitu, dan dalam keadaan yang happy ya, supaya nggak stres-stres dan cepat masuk ke otaknya. Memang harus Kanan, sebentar nih, SKS itu bukannya sistem kebut semalam, bukan itu ya? Betul itu. Oh, itu yang betul ya berarti ya, tapi kalau versi kanan nggak begitu. Apa tuh? Oke, ada lagi Kakak Sekar pertanyaan? Ada Ibu, dari Saudara Alifian Muhammad. Izin bertanya Kak, saya Alifian dari SMA Angkasa 1. Bagaimana seharusnya yang kami lakukan saat sudah menggeluti di dunia perkuliahan nanti? Nanti bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang selama kita menjadi mahasiswa di era revolusi industri 4.0, menyongsong 5.0, serta pandemi COVID-19, terutama dalam menghadapi bonus demografi 2030 yang akan datang. Oke, yang pertama kuliah yang rajin, datang setiap kuliah, jangan bolos. Terus harus walaupun online ya Kak, walaupun online kan ya. Iya, benar banget. Dan harus banget punya namanya teman belajar. Kalau saya pribadi selalu punya teman belajar dari sejak SMA, jadi kita saling memotivasi, saling ngajarin, saling ngingetin, itu penting banget. Dan yang kedua adalah ikut organisasi yang teman-teman sukain. Jadilah bukan sekedar anggota, kalau bisa jadi ketuanya, kalau bisa jadi create
organisasi lain, itu penting banget. Dan yang terakhir, jalin relasi dengan dosen sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa kalian adalah mahasiswa yang rajin, bertanggung jawab, sehingga kelak nanti dosen pun bisa membantu kita untuk mendapatkan surat rekomendasi baik untuk bekerja maupun untuk mendapatkan beasiswa. Super sekali jawabannya Kak Sekar. Aduh, merinding saya. Kok jadi kayak Mario Teguh nih, Bu? Iya. Super sekali loh. Super sekali jawabannya. Oke, terima kasih Kak Nanan yang sudah menjawab pertanyaan dari Alifian. Lalu ada lagi nih, pertanyaannya langsung DM ke saya nih ya. Oh ini ada Mahadila dari Universitas Dian Nusantara. Mau bertanya Kak, belajar online sulit sekali Kak untuk menyerap ilmunya. Bagaimana caranya agar mudah diserap ilmunya? Oh, mungkin perbedaan dari offline ke online ya Bu ya. Iya. Karena kan benar. kalau offline kita bisa melihat, bisa mencontoh gitu kan dengan bahasa tubuh dosen ya, yang gaya verbal dan betul. non verbalnya lebih kelihatan. Ya, Tapi mungkin Kak Nanan punya punya tips yang dalam arti kata tidak ada perbedaan antara online dan offline. Gitu Kak. Silakan Kak. Yang pertama, kalau kita kuliah online, kita harus nyalain kamera. Kenapa? Karena setidaknya kita ngerasa bareng ada di kelompok gitu. Kalau misalnya kita nggak nyalain kamera, kita jadi ngerasa ini tuh kita beneran kuliah apa enggak sih. Dan yang kedua adalah selalu siapkan catatan atau rekaman gitu. Kadang-kadang sinyal kurang oke, terus mati atau apapun, jadi kita punya rekaman. Dan sambil nulis itu otak kita bekerja lebih optimal. Kenapa? Karena ada jari kita dipakai, otak kita dipakai, mata kita dipakai buat nulis gitu. Jadi akan lebih bagus kalau disambi dengan nulis. Dan kalau bisa, kalau ada teman yang satu bubble gitu ya, satu rumah atau satu kosan, coba deh belajar bareng-bareng pas Zoom. Jadi paling nggak kerasa lah, ada temennya, ada manusianya gitu pas Zoom gitu. Baik. Ini kena sekali loh Kak Sekar. Kena. Ini anak-anak Undira yang bertanya. Betul. Bagus, oke. Mahasiswaku Undira, dengar kata Kak Nanan kalau kalian selesai dari Undira ini mau menyusul Kak Nanan ke Amerika. Ingat, nyalakan kamera pada saat dosen itu memberikan materi. Setuju nggak Kak Nanan? Setuju. Oke, nah kalau mau pinter kayak Kak Nanan ya gitu. Tadi kan Prof pernah menyinggung atau membicarakan Kak Nanan ini dari wajahnya aja udah pinter gitu loh, udah pinter. Emang benar, luar biasa. Saya aja agak super ya, merinding sekali. Ntar Sekar bilang saya ini lagi Mario Teguh. Enggak, saya asli Undira Kak Nanan. Jadi saya tidak ada membawa embel-embel Mario Teguh. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup Ibu karena waktunya sudah lebih 10 menit. Kak Nanan, waktunya Kak Nanan ada tips lagi untuk adik-adik kita SMK, SMA dan mahasiswa Undira yang nimbrung pada hari ini? Ada tips untuk mereka? Ada closing statement lah atau apa gitu? Oke. Saya selalu percaya yang namanya menuliskan rencana adalah berarti telah mewujudkan 80% dari impian kita. Jadi untuk teman-teman di sini, adik-adik yang punya rencana, punya mimpi untuk kuliah di mana, di universitas apa, atau di jurusan apa, atau pengen dapat IPK apa, atau pengen meraih apapun, coba deh dituliskan yang besar, yang kelihatan, lalu tempel di langit-langit kamar kita. Jadi ketika kita bangun tidur, buka mata, hal pertama yang kita lihat itu adalah itu. Aku akan menjadi presiden misalnya. Aku akan apa gitu. Jadi dengan memotivasi diri kita setiap hari, mudah-mudahan perilaku kita, perkataan kita terus berjalan untuk menuju atau mewujudkan impian-impian kita. Itu aja paling dari saya.